Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Raden Agung, channel yang mungkin unfaedah untuk sebagian orang. Kalau memang berfaedah ya bisa di share nanti. Balik lagi, kita kali ini akan membahas bekerja di ketinggian unsafe action, unsafe condition, dan resiko-resiko apa. Yang pertama kita akan bahas yaitu unsafe actionnya. Unsafe action bekerja di ketinggian ya. Banyak teman-teman, ini langsung saya contohkan aja ya. Banyak teman-teman mungkin yang bekerja dia di HSE di konstruksi atau HSE di offshore yang lebih senior lagi, atau untuk teman-teman HSE yang pembangunan jembatan sipil itu sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman ada vendor-vendor yang agak sedikit nakal. Kenapa saya bisa katakan nakal? Karena saya juga sering menemui di proyek saya. Kenapa saya setiap hari harus laksanakan TBM induk atau TBM general TBM di untuk semua vendor, dan kita ada TBM khusus di site, di lapangan, dan ada permitnya juga. Terutama itu kan ada termasuk 8 jenis item pekerjaan yang sangat beresiko, kayak bongkar pasang begisting. Kalau di perusahaan saya bongkar pasang begisting, terus pemasangan scaffolding, terus bekerja di ketinggian, bekerja dengan berkaitan dengan listrik, bekerja dengan bahan kimia, galian lebih dari 2 meter. Itu termasuk 8 item yang berisiko sangat tinggi. Jadi memang ada beberapa teman-teman mandor atau vendor naik ke di atas ketinggian, dia memakai body harness. Cuma yang jadi masalah dia nggak punya lanjat, di belakang itu nggak ada lanjat, hanya untuk mengelabui teman-teman HSE atau mengelabui teman-teman superintendent atau supervisor lapangan. Naik dia dari lewat akses, dia naik aman gitu kan, kita udah aman, tapi kita nggak ngecek kadang karena begitu banyak pekerja, kita nggak ngecek, ada yang nggak ada lanjatnya. Mereka naik dengan catatan saya udah pakai kok pak, ini di foto ya ada, cuma di belakang nggak ada. Kita mau nyantol di mana, wong lanjatnya aja nggak ada kan gitu, lanjat hooknya nggak ada. Itu salah satu unsafe actionnya. Unsafe action yang lain, biasanya teman-teman dari vendor atau mandor itu dia naik dengan menggunakan body harness full yang udah komplit, udah ada full lah, udah ada absorbernya, lanjatnya, udah ada hooknya, udah double lanjat malah. Tapi di atas saat mau turun dia dilepas, karena dia turun mengejar jam istirahat, dia lepas di atas, dia langsung turun ke lokasi istirahat. Tapi mereka tidak memperhatikan apa sih resiko-resiko apa yang akan mengintai mereka. Dengan dalih mereka kalau pakai body harness, pergerakan saya kurang bebas pak. Di atas saya mau riwariwi saat saya mengejar, saat ada pengecoran spearhead, saya pegang tremi CP, saat ada concreting saya riwariwi, sedangkan saya harus nyantolin lanjat saya di angkor atau di left land. Itu saya kurang bebas. Biasanya pemakaian body harness yang nggak nyaman atau nggak bisa bebas itu dia memakainya itu salah, bukannya salah ya, kurang tepat. Jadi gini, saat pemakaian body harness, kita kan ada ini, contoh ini body harness saya, ini contoh body harness saya yang ada di pundak. Kita kasih 2 jari, spare 2 jari, kita ukurkan di sini. Kita kasih kelonggaran 2 jari, di selangkangan 2 jari, di dada 2 jari, di perut 2 jari. Itu akan sangat memudahkan dan dipakai nyaman. Mungkin untuk di beberapa body harness yang full body harness yang harganya agak mahal, itu udah ada penopang khususnya di bagian pundak, di bagian punggung belakang, sama di bagian antara selangkangan di paha itu udah ada penopangnya, kaki udah dipasin. Itu salah satu unsafe action, dan itu contoh body harnessnya, pemakaian body harness. Sekarang kita lanjut ke unsafe condition. Seperti apa sih unsafe condition yang biasa sering saya temuin atau teman-teman K3 yang di bidang sipil atau di bidang konstruksi temuin? Biasanya itu ada
platform kerja atau lantai kerja yang memang belum komplit atau belum disempurnakan, tapi pekerja ngejarnya progres biar cepet. Harusnya itu hanya pekerja untuk menuntut kepada kita, harus lantai kerja, left land atau angkor dilengkapin dulu, railing to board dan lain sebagainya, mencegah benda jatuh itu dilengkapi dulu, baru mereka boleh kerja. Permit turun, tanda tangan permit, izin, mereka oke, dibatasin sampai jam berapa, mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman, otomatis kan gitu. Tapi beberapa vendor atau beberapa mandor pengen ngejar cepatnya tanpa memikirkan adanya railing, tanpa memikirkan adanya two board, tepian, tanpa memikirkan 5R di atas ketinggian. Padahal itu pekerjaan rekan-rekan vendor sendiri. Biasanya gini, pekerja itu datang dengan keadaan bersih, mau mengerjakan pembesian atau mau pemasangan begisting atau formwork. Ada proses pemotongan, ada proses penginstalan, pengaplikasian dan lain sebagainya, itu dalam keadaan bersih. Tapi setelah teraplikasikan atau terpasang, yang bersih itu biasanya itu dia hanya untuk yang akan dikonkret atau dicor. Selebihnya di lantai kerja masih berserakan. Nah, itu banyak fenomena yang terjadi seperti itu. Efeknya, dampaknya seperti apa? Jadinya unsafe condition. Dia jalan, dia tersempar material, jatuh. Peletakan logistiknya mereka atau material-material besi di atas tanpa diikat. Peletakan kayu atau sisa-sisa hulu atau kayu peri di atas tanpa diikat, kena angin, kena hujan dan lain sebagainya, jatuh. Di bawahnya kita ada traffic, di bawahnya ada teman-teman pekerja. Mungkin rekan-rekan bisa kemarin ada yang terjadi di kecelakaan kerja di daerah Jakarta Lingkar Dalam ya. Salah satunya resikonya seperti itu. Itu namanya unsafe condition. Jadi memang di bawahnya tidak ada pelangnya, tidak ada perambuannya red zone, tidak ada garis batasnya, tidak ada papan peringatan. Itu juga unsafe condition. Lah, kondisi-kondisi seperti ini bisa kita sikapi, Pak. Antara unsafe action dan unsafe condition itu bisa kita sikapi dengan apa? Dengan kita memberikan motivasi dan memberikan pembaruan informasi, dan kita cekokin terus tiap hari, jangan sampai bosen, tentang pentingnya bekerja di ketinggian APD, mulai siapkan APD dari unsafe actionnya seperti apa, attitude-nya bekerja seperti apa, etos kerja seperti apa, sampai kita berdoa bersama. Kita harus siapkan di TBM tersebut, dan kita harus checklist, benar-benar checklist itu kekurangannya apa sebelum kita bekerja di ketinggian. Biasanya kalau kita sudah terpenuhi semua, teman-teman udah pede. Jadi gini, banyak teman-teman vendor sama teman-teman pelaksana atau superintenden yang penting sudah pemakaian body harness, Pak, kan gitu. Yang penting sudah memakai body harness, jatuh pun kita paling akan gantung. Jangan salah, Pak. Jadi gini, kalau kita memakai body harness yang biasa-biasa saja, tanpa ada absorber di lanjarnya, tanpa ada angkor di kakinya, ada namanya tali strap, kayak strap angkor kayak gitu di kaki, itu kalau kita jatuh, pertama yang kita dapatkan apa? Suspension trauma. Apa itu suspension trauma? Suspension trauma yaitu saat kita jatuh langsung kita menghentak, badan kita menghentak, terus di antara selangkangan kita harness kita ngunci. Nanti ada gambarnya, harnessnya akan ngunci. Seperti apa? Harness kita ngunci, Pak, di situ. Harness kita ngunci, mengencang di situ, dan otomatis jantung kita memompa darah terus-terusan kan. Setiap detik itu jantung tidak berhenti memompa darah. Akan muter ke semua aliran semua tubuh, dari atas sampai ke bawah kaki, naik lagi ke atas lagi, otak masuk ke jantung lagi kan gitu. Jadi kalau kita terhenti di antara selangkangan, itu darah kita, jantung kita memompa, tapi aliran darah tidak bisa berputar dengan baik dan benar. Otomatis kita kekurangan darah, kekurangan suplai oksigen ke otak. Biasanya dalam hitungan 20 menit teman-teman yang terkena suspension trauma atau bekerja di ketinggian itu akan pingsan jika memang tidak dievakuasi secara langsung.
20 menit, 30 menit sampai 1 jam akan meninggal dunia, terjadi fatality lah di situ. Seperti apa sih cara penanganannya kan gitu? Jika ada terjadi suspension trauma atau terjadi jatuh dari ketinggian, seperti apa sih? Gunakan body harness yang mempunyai tali angkor atau strap angkor. Nanti ada tali angkor body harness untuk pijakan. Jadi gini, saat kita jatuh di ketinggian, kita nggak bisa goyangin kaki, kita nggak bisa narik badan gitu, kita akan sangat susah sekali. Jadi di situ ada pijakan, kaki kita memijak angkor tersebut atau tali strap itu tersebut, kita untuk naik, untuk mijak aja, dek gitu. Jadi memang dari aliran darah kita udah terbuka, minimal seperti itu, terus baru kita evakuasi. Itu yang resiko kedua, Pak. Kita akan terjadi disposisi tulang. Ada disposisi tulang, Bapak jatuh, Bapak pasti sebagian besar pasti kena disposisi tulang. Jadi tulangnya bergeser di antara pundak, antara panggul di sini. Itu juga resiko-resikonya. Jika memang tidak ada absorber di lanjutnya atau penopang di belakang harnessnya, itu resiko yang kedua. Resiko yang terakhir yaitu swing fall, jadi jatuh tapi terpelanting. Makanya di sini kita berdirikan left line itu kita ukur, jangan kita kencengin, dan kita tidak bisa kita terlalu kencang dengan seling 10 mili ya, wire rope 10 mili atau 12 mili bisa, kekuatan kan lebih dari 1 ton itu. Belajar aja, mungkin informasi saya yang saya sampaikan juga tidak lengkap, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kok ini informasinya separuh-separuh dan lain sebagainya. Saya di sini membuat video, membuat konten ini gunanya ya untuk saling berbagi, atau yang mungkin yang belum di dunia proyek biar tahu. Mungkin itu yang kita bahas, Pak, di materi atau di video kali ini. Jika memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share jika itu memang berkenan atau bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.